Haleluya, puji Tuhan, kekasih Kristus, senang ketemu lagi dengan saudara semua. Ya, kita bisa belajar lagi firman Tuhan. Namun sebelumnya, saya mau mengajak saudara semua untuk memuji Tuhan terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman. Mari kita menaikkan pujian waktu Tuhan. Waktu Tuhanlah yang terbaik. Sama-sama kita nyanyikan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Salam kekasih Kristus. Pada hari ini kita ketemu untuk belajar firman Tuhan. Saya percaya kita semua dalam anugerah dan berkat Tuhan. Dan saya berdoa dimanapun kita berada, semuanya sehat, semuanya sukacita, sehingga di dalam untuk belajar firman Tuhan ini pun kita minta Roh Kudus untuk menuntun dan membimbing kita, sehingga kita bisa mengerti, bisa memahami apa yang Tuhan mau beritahukan kepada kita melalui firman-Nya hari ini. Saudara kekasih Kristus, kita sebagai orang Kristen sebenarnya sangat-sangat beruntung sekali, karena kita sudah punya pegangan yang jelas ya untuk bisa menuju kepada kekekalan. Kita sudah punya jalan yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus supaya kita tidak tertinggal atau tidak binasa. Nah, makanya menjadi orang Kristen bagusnya kita jangan hanya sebatas kewajiban saja, tidak hanya sebatas status saja, tetapi seperti apa yang Yesus katakan, sempurnalah. Ya, sebab Bapamu di sorga sempurna. Nah, itu yang harus kita kejar di dalam kita menjalani hidup kita sehari-hari, di mana kita masih diberi waktu sama Tuhan untuk bisa melakukan aktivitas. Ya tentu semua aktivitas kita itu muaranya atau tujuannya itu satu, yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Dan aktivitas yang kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan, atau apapun yang kita miliki, itu sumbernya satu, yaitu Tuhan Yesus. Nah, ini harus kita sadari di dalam kita hidup di dunia ini, supaya apa? Kita jangan sampai
seperti orang dunia hidup, tidak tahu lagi dia waktunya itu bahwa milik Tuhan, tidak tahu lagi dia bahwa apa yang dia miliki itu bukan karena kekuatan dia. Nah, kita harus menyadari, ya, makanya kita bukan orang dunia, kata Tuhan. Karena kamu bukan orang dunia ini, tentu dunia ini akan membenci kamu, karena dunia terlebih membenci, sudah lebih dahulu membenci aku, kata Yesus. Nah, ini harus kita tahu bahwa kita jangan pernah berharap untuk hal-hal yang dunia yang kita utamakan. Tapi kita harus utamakan hal-hal yang di atas, hal-hal kerajaan sorga. Makanya kita juga mengikuti apa yang Tuhan Yesus katakan, karena apa? Dia sudah ada di sorga. Baik, saudara sekalian, hari ini saya rindu kita untuk belajar firman Tuhan, yaitu mengenai telah mati bagi dosa dan hidup bagi Kristus. Nah, ini hal yang sangat penting. Karena dua hal menurut saya di dunia ini, kehidupan kita ini. Pertama, kita harus mengenal Tuhan dulu. Nah, setelah kita mengenal Tuhan, kita tahu bahwa hidup kita di dunia ini bukan lagi milik dunia. Kita sudah mati bagi dosa, yang mana yang sudah ditebus oleh darah Yesus di atas kayu salib. Nah, makanya tema kita telah mati bagi dosa dan hidup bagi Kristus. Ini harus semua orang Kristen pahami, supaya di dalam menjalankan hari demi hari, tidak hanya menjadi Kristen kewajiban atau rutinitas. Baik, kita baca firman Tuhan di Roma 6 ayat 1 sampai 14. Roma 6 ayat 1 sampai 14, saya bacakan buat kita. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-sekali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita bisa dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa kebangkitannya, ya, sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Dia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Ayat 11, demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ini tema kita, ya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ayat 12, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Saudara kasih Kristus, ini firman Tuhan yang di Roma 6 ayat 1 sampai 14 ini tadi. Kita tahu bahwa semua manusia telah berbuat dosa, ya. Itu Roma 3 ayat 23 mengatakan
semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah dan sudah berbuat dosa. Dan semua orang yang di muka bumi ini, keturunan Adam, semuanya sudah berbuat dosa, tidak ada yang luput dari dosa. Nah, bagaimana supaya manusia ya kembali punya status seperti Adam dulu sebelum masuk sebelum dosa ya? Bagaimana supaya bisa status kita kembali? Nah, tentu ada beberapa hal yang perlu kita ketahui sebelum kita membicarakan status baru kita di dalam Yesus, yaitu ada beberapa hal. Hal yang pertama kita tahu, jadi kita harus mengerti dulu sebelum dosa itu sebenarnya hubungan manusia dengan Allah seperti apa. Sebelum dosa, manusia dan Allah di situ ada suatu hubungan yang harmonis. Ya, di situ ada suatu hubungan yang sangat akrab. Ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita ketahui ya. Pertama itu bahwa awal manusia diciptakan, di situ ada kemuliaan Allah. Di dalam diri manusia itu nyata kemuliaan Allah. Jadi kalau manusia itu punya kemuliaan Allah, ya tentu sebagaimana Allah yang kelihatan yang memang mulia, ya tentu kita pun mulia. Ya, karena di dalam diri kita ada kemuliaan Allah. Itu bisa saudara baca nanti di Kejadian 1, 26 sampai 27. Nah, terus ada persekutuan dengan Allah. Adam dan Hawa dulu ya, pada saat belum berdosa. Persekutuan mereka itu sangat intim sekali. Jadi tidak ada yang menghalangi. Bagaimana hubungan seorang bapak dan anak. Bagaimana hubungan seorang kekasih. Nah, begitulah hubungan Adam dan Hawa kepada Allah sebelum mereka berdosa. Terus hal yang ketiga, manusia hidup oleh roh. Jadi dulu manusia itu hidup oleh roh, bukan oleh daging atau hal lain. Jadi karena roh Allah yang ditiupkan kepada manusia itu, itulah menjadi roh manusia, sehingga terciptalah jiwa manusia untuk bisa hidup, membedakan yang baik dan benar, dan juga bisa berpikir. Nah, di situ roh itulah yang masih dominan. Sehingga manusia pada saat itu hidup oleh roh. Roh dengan roh. Makanya kalau di sekarang di firman perjanjian baru dikatakan orang harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya, karena roh kitalah yang bisa berhubungan dengan Allah. Pikiran kita ini tidak nyampai. Tapi bagaimana kok kita bisa tahu Allah? Ya, karena Allah menyingkapkan. Melalui apa? Melalui roh kita, dan roh kita ini yang memberitahu kepada pikiran kita. Ya, sehingga dia memberikan pemahaman mengenai Allah. Allah yang menyingkapkan. Kalau kita memikirkan mengenai Allah, itu tidak akan bisa sempurna dan tidak akan pernah kita tahu atau tidak bisa kita membuat suatu konklusi, definisi. Makanya sampai sekarang, kalau orang memperdebatkan masalah Tritunggal, itu tidak akan selesai-selesai. Karena Tritunggal itu adalah kealahan ya, mengenai kedaulatan Allah. Tidak ada satu pikiran manusia pun bisa menjelaskan dengan jelas bagaimana Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, bagaimana ini dijelaskan secara bahasa manusia. Karena Allah tidak bisa dijangkau dengan akal pikiran. Sementara kita mau menerapkan dengan pikiran. Nah, ini tidak nyambung. Makanya hiduplah oleh roh, sehingga kita mengenal Allah dengan benar ya. Nah, ini hal yang ketiga tadi. Nah, hal yang keempat, hidup kekal. Kita dari awal diciptakan Allah itu untuk hidup kekal, saudara. Bukan untuk hidup sementara. Allah menciptakan Adam itu biar bersama-sama dia sampai selama-lamanya. Nah, jadi tidak ada rencana Allah untuk bikin lagi, atau nanti Adam mati. Itu tidak ada rencana seperti itu. Kekal. Makanya tadi kalau Adam nggak berbuat dosa, ya semuanya manusia itu penuh kemuliaan, hidup bersama Allah setiap saat, tidak akan mati-mati, tidak tua. Kenapa kita bisa tua? Karena roh kita sudah tidak lagi mulia, tidak lagi sempurna. Kalau roh yang di dalam diri kita sempurna, kita makanya nanti pada saat kita sudah dibangkitkan kembali dengan tubuh kemuliaan, itu roh kita sudah sempurna. Sehingga tidak akan mati-mati. Kita akan seperti itu aja terus. Ya. Nah, ini hal yang ada terjadi pada saat penciptaan Adam. Nah, terus bagaimana manusia itu berdosa?
Ya, karena kita tadi temanya telah mati bagi dosa dan hidup bagi Kristus. Bagaimana manusia itu berdosa? Nah, tadi Adam dan Hawa sebelum berdosa, sekarang bagaimana dia berdosa? Yang kita tahu yaitu karena Adam mendengarkan atau Adam dan Hawa mendengarkan sumber yang salah. Nah, ini ada di Kejadian 3 ayat 1 sampai 5. Ya, sumber yang salah inilah yang mengakibatkan tindakan yang salah. Makanya saudara, saat sekarang ini hati-hati mendengarkan sumber apa yang Anda dengar. Ya, banyak hoax, ya. Jadi jangan kita nanti merasa kita benar, tetapi yang kita dengarkan adalah sumber yang salah. Sumbernya harus diselidiki. Maka segala sesuatu, apalagi di dalam kehidupan kita, ya orang-orang Kristen, harus kita semua setarakan, harus kita uji. Ya, kita uji dia itu dengan standar Alkitab. Jadi kalau ada bahasa atau pengajaran apapun, ya, karena sekarang ini banyak pengajaran. Pengajaran apapun itu mengenai Yesus Kristus. Kalau mengenai yang lain ya kita nggak perlu cari-cari ayat di firman Tuhan, tidak perlu sesuaikan dengan Alkitab. Ya, tapi kalau pengajaran dia mengenai Yesus tetapi banyak menyesatkan, nah itu kita harus banyak belajar mengenai firman Tuhan dan persekutuan dengan Tuhan melalui apa? Melalui doa-doa kita, pujian penyembahan kita setiap hari. Nah, supaya kita jangan tersesat. Nah, inilah dia makanya Adam dan Hawa waktu itu bisa berdosa, ya mendengar sumber yang salah. Siapa sumbernya? Sumbernya bukan Tuhan, tapi iblis. Ini yang membuat dia salah. Walau bahasa apapun yang dipakai iblis yang menyatakan kelihatannya, ya kelihatannya benar, tapi kalau udah beda sumber, ya, walaupun itu benar pasti ada bedanya. Makanya waktu iblis menggoda Adam dan Hawa, menggoda Hawa apa katanya? Tentu ya Allah berfirman atau mengatakan kamu tidak boleh memakan semua buah yang ada di taman ini. Nah, pertama dikatakan oleh iblis ini kelihatannya benar, tidak boleh memakan, tapi Allah bilang tidak semua gitu loh. Nah, tapi inilah liciknya iblis ini supaya ada komunikasi dengan Hawa sehingga dia bikin suatu pernyataan yang membuat Hawa berpikir. Nah, kita pun kadang begitu sekarang ini, saudara. Iblis itu tetap melakukan gerakan-gerakan, teknik-teknik seperti itu. Dia memperbaharui sesuai dengan perkembangan dan pemikiran manusia, sesuai perkembangan teknologi juga. Jadi kadang kita berpikir, oh ini tidak begini. Nah, akhirnya apa? Kita jawab. Kita jawab diarahkan lagi sama iblis, dialihkan lagi. Nah, sekarang pun begitu ya, banyak hal yang kita debat. Nah, terus kelihatannya benar, terus lama-lama sedikit-sedikit itu dialihkan oleh iblis. Sehingga apa? Sehingga kita tersesat. Sehingga kita mengikuti yang salah, bukan lagi Allah yang benar. Nah, ini yang terjadi. Kenapa terjadi dosa? Intinya itu ya. Nah, terus bagaimana manusia berdosa? Ya, itu tadi sudah. Nah, status setelah dosa bagaimana? Tentu setelah dosa itu ada akibat. Nah, setiap tindakan kita ada akibatnya. Langsung atau tidak langsung pasti ada akibatnya. Kita sekarang ini apapun kita lakukan di dalam pekerjaan saja pun begitu. Kalau kita melakukan salah atau kita melakukan yang sesuatu yang di luar daripada prosedur, pasti ada akibat. Ya, mau akibatnya ringan, mau akibatnya berat, mau akibatnya langsung atau tidak. Nah, itu tidak menjadi masalah. Yang penting apapun yang salah pasti ada akibatnya. Nah, makanya akibatnya bagi Adam dan Hawa waktu dia sudah berdosa, pertama itu ada timbul rasa takut. Rasa takut, rasa takut. Dari mana datangnya rasa takut? Karena dosa. Tapi kenapa bisa ada rasa takutnya itu? Karena apa? Jiwanya sudah tidak tenang lagi. Ya, karena manusia ini kan diciptakan roh, jiwa, tubuh. Nah, jiwanya sudah tidak tenang Adam ini. Begitu Allah datang. Ya. Nah, ini makanya harus kita pahami setiap akibat itu pasti menimbulkan efek-efek yang kalau sumber yang salah, efek yang tidak baik juga. Ada rasa takut, ada rasa malu, ya. Mereka sudah merasa malu. Ya, ini terbawa sampai kita sekarang. Makanya kenapa dibilang turunan Adam itu sampai sekarang tetap di dalam natur dosa, ya, karena efek-efek yang dulu itu tetap sampai sekarang ke bawah. Kita sekarang saya punya rasa takut toh.
Kita punya rasa malu, ya. Terus kita punya rasa egois. Egois kita pasti ada setiap manusia, ya. Walaupun dia orang Kristen tetap ada egois. Cuma kalau bedanya, ya, kalau kita udah hidup oleh Roh, keegoisan kita itu tidak bisa lagi berkuasa, tidak lagi muncul, gitu. Bisa ditekan. Nah, terus apa? Dia terpisah dengan Allah. Allah sudah menyatakan, kalau kamu makan buah ini kau mati. Jadi, apakah dia mati? Secara fisik tidak langsung mati. Tetapi secara roh, dia langsung terpisah. Nah, kalau udah ada rasa takut itu udah terpisah. Rohnya itu sudah terpisah. Udah ada rasa malu. Udah ada rasa egois. Di mana mereka udah saling menyalahkan. Ya, hal yang tidak pernah terjadi. Nah, mati secara fisik terjadi. Terjadi juga mati secara fisik. Makanya Adam cuma umurnya 930 tahun. Yang tadi harusnya kekal. Jadi mati juga. Apa yang Allah bilang itu terjadi. Dan tidak itu hanya sebagai ancaman yang membuat biar seperti menakut-nakuti anak kecil. Bukan. Allah menyatakan apapun yang dia katakan itu adalah yang benar dan akan terjadi. Nah, ini yang terjadi setelah Adam dan Hawa sudah berdosa. Jadi sudah ada egois, ya, sudah ada rasa malu, sudah ada rasa takut, ya, sudah ada keterpisahan dengan Allah, terus ada kematian. Nah, ini nanti bagaimana manusia saat sekarang ini, apakah memiliki semua akibat-akibat dosa seperti di atas? Ya, tadi saya bilang, ya, tentu semua ini kita miliki sekarang. Inilah warisan, ya, warisan Adam itu kepada kita. Ya, rasa takut, egois, cemas, terpisah dengan Allah ini tadi. Nah, tapi sekarang kita pahami, nah sekarang bagaimana keselamatan? Nah, oleh karena kasih karunia Allah, bukan karena kebaikan dan perbuatan manusia, namun semata-mata karena kasih Allah. Ya, karena kasih Allah, maka Ia merencanakan ada pemulihan, dipulihkan, ya, pemulihan hubungan manusia dengan Allah, pemulihan hubungan keturunan Adam dengan Allah. Nah, kita bisa baca di Kejadian 3 ayat 15. Ya, di situ dikatakan bahwa nanti keturunannya perempuan ini akan meremukkan kepalamu dan keturunanmu meremukkan tumitnya. Itu artinya ada seorang atau nanti ada yang akan memulihkan hubungan dengan Allah. Di Yohanes 3 ayat 16 pun dikatakan jelas, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi ada pemulihan yang sudah direncanakan Allah. Itulah sangat dikasihi manusia ini oleh Allah. Jadi proses pemulihan ini, hubungan ini dengan Allah, ya, bagaimana supaya dosa membuat hubungan Allah yang terpisah itu menjadi normal. Karena dosa itu apa tadi kita tahu pelanggaran, mendengar sumber yang salah. Kalau pemulihan berarti ada suatu ketaatan nanti. Pada saat pemulihan itu harus ada ketaatan. Nah, konsekuensi adalah harus ada maut yang untuk membayar pemulihan itu. Harus ada maut, harus ada kematian, harus ada yang dikorbankan. Tapi untuk menjadi korban ini, ya, karena kalau di Roma 6 ayat 23 mengatakan bahwa semua akibat dosa adalah maut. Jadi untuk bisa menebus dosa ini memang harus melalui maut. Tapi maut itu dari siapa gitu loh. Harus dari yang tidak bercacat, tidak bercela. Kalau dulu zaman perjanjian lama, untuk menutupi dosa itu bukan menghapus secara sekali selamanya, tapi untuk menutupi dosa itu di hadapan Allah, maka orang Israel, ya, Yahudi itu mengorbankan korban persembahan, ya, supaya 1 tahun itu mereka diampuni Allah dosa-dosanya. Nah, tapi sekarang ini oleh karena kasih karunia Allah, ya, sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menjadi penebus dosa-dosa kita. Maka untuk bisa sempurna menghapus dosa manusia, ya, sekaligus memulihkan hubungan dengan Allah,
haruslah darah manusia itu sendiri. Karena yang berdosa adalah manusia, maka yang harus menebusnya pun harus manusia. Tetapi di sini manusia tidak ada satupun yang sempurna. Karena buat Allah yang berkenan itu adalah yang sempurna. Maka apa? Allah yang menjadi manusia lah yang sempurna. Sehingga manusia Allah inilah yang menebus. Manusia Allah yaitu Yesus Kristus. Dialah yang menebus karena dia yang sempurna. Dengan darahnya itu semua selesai. Karena apa? Sempurna. Itulah dibilang maka di dalam Yesus kutuk dosa kita ya sudah tidak berkuasa lagi. Karena Yesus adalah manusia Allah, manusia yang tidak berdosa, yang sudah menyerahkan dirinya untuk mengganti dosa-dosa manusia itu. Nah, bagaimana terjadi pemulihan hubungan manusia dengan Allah? Itu tentu karena kasih Allah ya. Tadi sudah saya bilang bukan karena perbuatan kita. Jadi kalau sekarang ini ada orang bilang dengan berbuat baik dia bisa masuk ke dalam kerajaan sorga, dengan berbuat baik dia bisa hidup berkenan bagi Tuhan. Nah, ini perlu dikoreksi ya. Berbuat baik itu di dalam siapa dulu? Kalau masuk kerajaan sorga, satu-satunya yaitu melalui penebusan yang sudah ditebus oleh Yesus. Jadi kalau kita tidak melalui situ, ya bagaimana kita menebus dosa kita kepada Allah? Makanya setiap orang yang mengaku dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia dianggap dan diposisikan sudah di dalam penebusan. Sudah di dalam pemulihan. Jadi sudah bisa kita punya akses. Seperti dulu Adam dan Hawa bisa langsung berbicara kepada Allah. Kita pun bisa langsung berbicara kepada Allah melalui Yesus Kristus juga. Nah, ini satu semua itu karena kasih karunia Allah di mana roh menjadi manusia. Prosesnya itu kan roh Allah yang menjadi manusia, yaitu yang di Lukas 1 ayat 30 sampai 31 dan Lukas 35, yang mana anak Allah ini artinya yang kudus ya, holy, agion dalam bahasa Yunaninya. Jadi yang kudus. Nah, yang kedua itu terjadi pengudusan. Jadi kenapa setelah ditebus itu terjadi pengudusan? Pengudusan ini intinya apa? Supaya tidak berbuat dosa lagi. Supaya kita tahu kalau kita sudah kudus, kita tidak berbuat dosa lagi. Ya, karena kita sudah punya kemampuan untuk tidak berbuat dosa. Karena kita sudah kudus. Jadi kita bisa menghindari dosa, bisa menolak dosa. Ya, jadi kita sudah terpisah sebenarnya. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, proses pengudusan ini melalui apa? Tentu melalui penerimaan kita akan Yesus, kita dibaptis. Baptis itu suatu pernyataan, menyatakan bahwa kita pindah ke komunitas baru, yaitu komunitas Kristus. Bukan lagi dunia. Itu pernyataan kita dan iman kita kepada Yesus. Nah, makanya pada saat kita dibaptis, ya kita ikut bersama dengan kematian Yesus. Dibaptis, kita ikut bersama, kita bangkit atau diangkat dari baptisan, kita bangkit bersama kebangkitan Kristus. Nah, inilah fungsinya baptisan itu. Jadi, mati bagi dosa, ya telah mati bagi dosa, hidup bagi Kristus. Mati bagi dosa itu sama artinya dengan dibaptis di dalam kematian Yesus. Dibaptis dalam kematian Yesus itu dasarnya apa? Kok bisa dibilang mati bagi dosa itu dibaptis di dalam kematian Yesus? Itu di Roma 6 ayat 3 itu sama nanti dengan dasarnya di Markus 10 ayat 38 sampai 39. Markus 10 ayat 38 sampai 39 ini mengenai Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dia akan meminum cawan, ya cawan yang harus dia minum yaitu kematian dia. Nah, pada saat itu murid-murid bilang, ya kami pun mampu atau bisa untuk meminum cawan ini. Artinya memang murid-muridnya pun harus melalui kematian, melalui baptisan. Nah, ini terus hidup bagi Kristus itu sama artinya kebangkitan Yesus sama dengan hidup manusia dalam hidup yang baru, ya. Di hidup yang baru ini di Roma 6 ayat 4 sampai 5 nanti saudara baca. Jadi tujuan pemulihan yaitu apa? Yaitu untuk menjadi hubungan manusia dengan Allah kembali seperti waktu Adam dan Hawa belum berdosa. Di situ ada kemuliaan lagi. Kita sekarang punya kemuliaan. Kemuliaan oleh dalam karena Yesus kita sudah punya kemuliaan. Ya, kita juga sudah bersekutu dengan Allah karena Yesus. Dan kita sudah boleh dan hidup oleh Roh karena Roh Kudus yang sudah diberikan Yesus. Sehingga roh kita bisa hidup kembali, ya, dan kita pun hidup kekal.
maka orang Kristen jangan takut mati, karena kita akan hidup kembali. Ya, ini daging ini hanya sementara saja. Nanti kita akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Sebagaimana Yesus bangkit dari kematian, dia masih bisa menunjukkan diri di waktu itu di Yerusalem. Ya, di sana ditunjukkan dia bahwa dari mati sudah bangkit dan dia itu hidup. Dia punya tulang, dia punya daging, ya, bukan hantu. Nah, kita pun nanti akan dibangkitkan seperti itu. Nah, kehidupan orang Kristen ada dua sisi, saudara. Sisi pertama itu kita sempurna di dalam Yesus. Ini orang Kristen yang sudah menerima Yesus. Jadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi sisi pertama itu kita sempurna di dalam Kristus. Sempurna dalam Kristus artinya semua yang kutuk-kutuk dosa yang menghalangi kita itu tidak lagi berkuasa. Kita sudah seperti Kristus kalau kita di dalam Kristus. Nah, kita tinggal bagaimana ya di dalam Kristus untuk menjadi semakin serupa dengan Dia. Jadi posisi sebagai anak raja sekaligus juga kita sebagai hamba. Ya, jadi posisi kita itu ada dua di situ, sebagai anak raja dan hamba juga. Jadi jangan semena-mena kita bilang, aku sudah ditebus dosaku, aku bisa berbuat segala sesuatu, apapun yang kulakukan aku pasti sudah diampuni. Nah, ini salah. Kita ini juga hamba Kristus. Jadi kita juga harus tunduk pada apa yang Tuhan Yesus katakan setelah Dia menebus kita. Ya, Dia bilang ya, engkau harus melakukan ini, engkau harus begini, ya, jangan berbuat dosa lagi. Nah, itu harus yang kita lakukan. Ya, di dalam firman Tuhan itu semua perkataan-perkataan di firman harus kita lakukan. Walaupun kita posisinya sekarang sudah di dalam Yesus sempurna. Nah, ini dia. Jadi kita menikmati damai karena kita sudah dibenarkan di hadapan Allah, tetapi kita masih menghadapi masalah-masalah setiap hari untuk kita bertumbuh. Jadi kita tentu di dalam kehidupan kita masih banyak masalah. Orang Kristen tidak ada yang luput dari masalah. Tapi di dalam masalah ini kita diproses. Untuk bisa lebih hidup kita disempurnakan seperti Kristus. Kita kan nanti tujuannya sempurna seperti Kristus. Itulah tujuannya. Supaya kita nanti di dalam kerajaan sorga pun diakui Tuhan bahwa inilah anakku yang telah aku tebus, inilah anakku yang sudah setia kepadaku. Nah, gitu. Jadi, saudara sekalian, kesimpulannya, mati bagi dosa, hidup bagi Kristus harus ada pertama dulu respon atau keterlibatan manusia untuk konsisten. Ya, ingat, respon dan keterlibatan kita untuk konsisten mati bagi dosa dan hidup bagi Kristus. Jadi artinya konsisten itu jangan sekali-sekali kita berbuat dosa lagi. Tetap kita mengingat status kita bahwa kita sudah mati bagi dosa, ya. Jadi terus berusaha, ya, maka jangan lagi berbuat dosa. Hal yang kedua, berusaha terus menerus supaya dosa tidak berkuasa lagi. Berusaha terus menerus ini menguduskan diri kita setiap hari. Ya, tentu ada bantuan Roh Kudus, ya, tujuannya supaya kita tidak menuruti dosa lagi. Karena ingat, Kejadian 4 ayat 7 itu Allah mengatakan kepada Kain, kalau hatimu tidak bersih atau tidak baik, mukamu tidak baik, iblis sudah siap untuk menampi engkau, katanya. Jadi iblis itu walaupun kita posisi dalam kesempurnaan bersama Kristus, dia siap-siap terus kita untuk bisa ditampi kalau kita melakukan dosa lagi. Ya, karena kita masih hidup di dunia, masih ada kedagingan yang tadi saya bilang, masih ada egois, masih ada marah, masih ada kebencian. Nah, ini semua bisa kita tidak lakukan lagi kalau kita benar-benar mengetahui posisi kita dan kita berserah kepada Roh Kudus untuk bisa melakukannya itu. Nah, hal yang ketiga, tidak menyerahkan tubuhmu untuk alat bagi dosa, tetapi serahkan sebagai senjata kebenaran. Nah, jadi kalau kita mau melakukan segala sesuatu, lakukanlah itu untuk kebenaran. Ya, jangan lagi melakukan untuk daging. Jangan sampai di Galatia 5 itu yang mengatakan bahwa perbuatan-perbuatan daging adalah apa? Percabulan, pesta pora, kedengkian, kebencian, dan segala sesuatu yang jahat. Ya, itu jangan lagi itu kita ikuti oleh keinginan daging itu. Tapi keinginan roh, ya, buah-buah roh lah yang kita harus kembangkan. Jadi akhirnya telah mati bagi dosa adalah posisi kita telah dikuduskan oleh Yesus. Ya, ingat, posisi kita telah dikuduskan oleh Yesus. Kita sudah menjadi orang benar di hadapan Allah. Orang benar di hadapan Allah. Jadi bukan lagi orang yang berdosa. Dan selanjutnya, ya,
perjuangan orang percaya untuk menghilangkan secara terus-menerus kodrat dosa itu. Kita terus-menerus berjuang. Selama kita masih hidup, itulah perjuangan kita. Ya, mematikan kodrat dosa dan perbuatannya, terus tidak merespon lagi dosa itu, karena yang telah mati itu tidak bisa berinteraksi lagi. Kalau kita ingat, posisi kita telah mati bagi dosa, kita tahu bahwa namanya mati, ya, manusia saja, kalau mati saudara, apakah dia masih bisa merespon? Coba saudara ingat, ya, mungkin sering atau pernah datang ke orang mati. Tidak mungkin dia bisa merespon lagi. Anda kasih berlian segenggam pun, ya, dekat dia, dikasih gratis, dia tidak melirik lagi, dia tidak ada lagi respon, dia tidak ada lagi keinginan. Nah, ini yang namanya mati. Jadi kita pun jangan hanya kita bilang kita sudah mati bagi dosa, tetapi kita tetap merespon dosa, itu berarti tidak mati. Kita harus mati bagi dosa, tidak respon dosa lagi. Hal-hal apapun itu, ya, baik kecil, baik besar, kita sudah tolak, tidak respon lagi. Itulah maksudnya. Jadi, hidup bagi Kristus artinya orang Kristen yang sudah mati bagi dosa tadi, ya, akan mengalami perubahan yang bergerak di dalam Kristus. Kalau kita sudah tolak terus itu dosa-dosa, kita akan bertumbuh, bergerak di dalam Kristus, karena kita mengikuti kehendak Roh. Karena Roh kita sudah hidup. Roh kita yang terus menuntun kita, sehingga kita bergerak di dalam Kristus, mengalami Kristus, ya, di dalam kita. Kita tetap tinggal di dalam Kristus, terus berjalan bersama Kristus. Kristus itu ada terus dalam diri kita, dan hidup sudah menjadi milik Kristus. Inilah intinya. Jadi kalau kita sekarang harus mereview, kita harus merenungkan apakah kita hidup ini milik Kristus, tujuan kita untuk Kristus, ya, berjalan bersama Kristus, atau hanya sebagai orang Kristen yang tadi, ya, mementingkan kepentingan sendiri, mengejar hal-hal dunia, ke gereja hanya sebagai kewajiban, ya, kalau sempat kita bisa berdoa, kalau tidak enggak. Nah, ini hal-hal yang sering dilakukan orang Kristen yang tidak memahami bahwa dia telah ditebus, dia telah sempurna, dia telah mati bagi dosa, dan seharusnya dia sepenuhnya milik Kristus. Saudaraku kasih Kristus, saya percaya kita pasti akan menang dan kita bisa melakukan ini. Kalau kita terus mengandalkan Roh Kudus, ya, tentu kita bersekutu dengan Tuhan, baca firman, ya, dengarkan firman, dan hal-hal apapun itu serahkan Roh Kudus dulu yang menaungi pikiran kita. Jangan keinginan hati kita terus. Menaungi pikiran kita dengan Roh Kudus dulu. Tanya dulu. Nah, nanti Roh Kudus itu akan membimbing. Kalau Roh Kudus yang membimbing, tidak akan salah pikiran kita, tidak akan salah tindakan kita. Nah, ini yang perlu kita camkan. Ya, saudara kekasih Kristus, demikianlah firman ini. Saya percaya dengan firman ini mengatakan bahwa Tuhan mengatakan firman tidak pernah kembali sia-sia. Jadi siapapun saudara yang mendengarkan firman ini, baik atau tidak baik, saya percaya Tuhan akan memberkati saudara. Dan saya berdoa kalau saudara di dalam kondisi saat ini mendengarkan firman dalam kondisi yang memang mungkin punya beban berat, oleh Roh Kudus beban berat saudara bisa diberikan kelegaan, yang sakit disembuhkan oleh Roh Kudus, dan yang tidak mengerti akan disingkapkan oleh Roh Allah. Yang penting adalah hidup kita adalah milik Kristus. Demikian firman ini, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.